Walaupun saat ini umat Islam menjadi penganut agama mayoritas nomor 2 di dunia, namun umat Islam adalah salah satu yang paling banyak dirundung masalah, seperti masalah kemiskinan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa mayoritas umat Islam hidup di negara miskin atau berkembang, dengan pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan sisanya umat Islam yang hidup di negara yang kaya. Mereka mendapatkan kekayaan dari sumber daya alam yang melimpah, sebagai contoh minyak bumi dan gas alam. Namun seandainya sumber daya tersebut sudah habis, maka pertanyaannya bagaimana kesejahteraan umat muslim yang tinggal di negara tersebut? Di negara kita, yaitu Indonesia, yang disebut sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, namun justru kekuatan ekonomi kita masih tergantung dengan orang non-muslim. Di zaman Rasulullah, meskipun beliau hidup sederhana, namun beliau adalah termasuk pemimpin imperium terbesar saat itu dan memiliki kekayaan yang luar biasa karena beliau pandai berdagang. Selain itu, para sahabat Rasulullah yang juga dijamin masuk surga, diantaranya adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, karena di dalam Al-Quran terdapat ayat yang paling panjang yang menjelaskan tentang perekonomian, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ajaran Islam, seorang muslim diajarkan bahwa memberi adalah lebih baik daripada menerima. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selain itu, alasan mengapa umat Islam perlu menjadi kaya, dan berikut ini adalah alasannya. Yang pertama, menjadi kaya untuk menjaga akidah. Seorang muslim yang hidup di dunia ini pasti memiliki kebutuhan hidup dan sangat senang apabila urusan tersebut bisa dipermudah, terutama dalam hal materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yaitu sesungguhnya kefakiran itu bisa menjerumuskan ke jurang kekafiran. Contoh kejadian nyata dari sabda tersebut misalnya, ada seorang muslim yang terpaksa menikah dan harus pindah agama atau murtad karena alasan kebutuhan ekonomi. Atau ada pula yang murtad hanya karena pemberian bantuan sembako dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan menjadi kaya, maka akan lebih mudah dalam menjaga akidah, serta menjadikan muslim yang dermawan. Yang kedua, menjadi kaya agar lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah serta berdakwah. Kita hidup di zaman di mana semua serba membutuhkan uang. Bahkan untuk parkir kendaraan dan mampir ke toilet umum pun juga ada tarif tersendiri. Bagi yang sudah berkeluarga, pastilah kebutuhan hidupnya akan lebih banyak, seperti kebutuhan konsumsi anak, cicilan rumah dan kendaraan, serta biaya hidup sehari-hari. Apabila kebutuhan tersebut bisa terpenuhi, maka beribadah maupun berdakwah bisa lebih khusyuk dan lebih fokus. Yang ketiga, menjadi kaya agar niat puasa tetap lurus. Dalam Islam, seorang muslim diwajibkan berpuasa karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Dan juga terdapat perintah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Makna dari puasa sendiri adalah menahan makan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari terbitnya matahari hingga tenggelam. Apabila seorang muslim
hidup susah, maka dikhawatirkan niat berpuasa tersebut seolah hanyalah rutinitas sehari-hari akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, menjadi kaya agar dapat berzakat. Selain berpuasa, seorang muslim juga diwajibkan untuk berzakat. Hal ini sesuai dengan rukun Islam yang keempat dan juga terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, gunakan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Dengan berzakat, Anda berarti ikut berpartisipasi dalam perputaran roda perekonomian. Selain itu, di dalam zakat akan ada pahala yang berlipat-lipat sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadi kaya agar dapat menjalankan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima atau yang terakhir dan wajib dilakukan bagi umat muslim yang mampu. Di dalam surat Al-Imran ayat 97 dijelaskan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, dan tentunya orang mampu adalah seorang muslim yang kaya. Yang keenam, menjadi kaya agar mempermudah dalam mencari ilmu. Salah satu manfaat dari seorang muslim yang kaya yaitu harta yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai biaya untuk mencari ilmu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa ilmu tidak bisa kita raih tanpa usaha yang cukup. Misalnya untuk biaya kuliah, membeli buku, atau pergi ke suatu daerah atau ke negara lain untuk sekolah. Menuntut ilmu juga sebuah keharusan di dalam Islam. Dan hal tersebut juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketujuh, menjadi kaya untuk menegakkan ekonomi syariah. Sebagaimana kita tahu, saat ini ekonomi berbasis syariah masih terkendala dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya para muslim yang menanamkan modal untuk mengembangkan ekonomi syariah, dan justru lebih banyak pemodal dari kaum non-muslim. Hal ini mengakibatkan banyak sekali sistem riba yang menjerat terutama pada umat muslim. Oleh karena itu, seorang muslim harus kaya agar ekonomi syariah dapat terus berkembang. Demikian tadi beberapa alasan mengapa seorang muslim perlu menjadi kaya. Jika Anda mempunyai pendapat lain tentang hal ini, silakan berpartisipasi di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.